cakrawala, apa yang Allah berikan kepada kita semakin kecil, semakin detail, semakin kompleks, semakin banyak. Saya kira begitu. Sehingga dan ini artinya proses yang panjang ya. Ketika pengusaha mengajak kita untuk beribadah, beramal dengan syukur, artinya rasa syukur itu tidak muncul begitu aja, tapi kita latih. Ya, kita lakukan tiap hari dengan terus-menerus membuka kesadaran kita dari satu nikmat ke nikmat yang lain, dari satu pengalaman-pengalaman yang lain, dari satu apa namanya keindahan para wakil bangsa Abaos, asisten khusus bangsa Abaos yang dipisahkan bersama kita secara zahir. Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari dari Jeddah, Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura, Ayahanda Kiai Haji Anas Asari dari Surabaya, dan Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunario, juga Bunda Haya Sukmono beserta tim Manakib Online Internasional yang bekerja luar biasa, menjadi wasilah kita semua untuk berkhidmat kepada guru tercinta kita Pengusaha Baos. Yang berbahagia malam ini Ibu Hajah Kartini Sulfan sebagai pemangku Hajat Manakib. Alhamdulillah beliau kembali yang salah satu eh, ikhwan atau murid pengusaha yang bagi saya seorang inspirasi karena beliau sangat istiqomah meskipun jauh keberadaannya di Amerika. Semoga dengan wasilah berkah Wanakib Online Internasional ini Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya untuk beliau, Amin, menyempurnakan amin. kesehatan dan rohani, selalu Amin. mengikat emosi, pikirannya, hatinya dengan kita semua ya Bu, meskipun secara fisik jauh, Iya, apalagi sekarang Amerika ini sedang gonjang-ganjing kondisinya. Kemudian juga untuk beliau dan keluarga besar mengangkat segala kesulitan amin. dan memudahkan jalan beliau dan terus bersama bersama kita semua. Amin, Doa amin. yang sama untuk kita semua, para petugas manakib dan para jamaah manakib mulai internasional yang dipisahkan hadir, ada 65 titik di seluruh penjuru dunia. Baik Iwan Akhwat, Bapak Ibu, para pecinta kesusahan jiwa sekalian, izinkan malam ini saya mengulang-ulang lagi beberapa salah satu eh, ajaran ya atau prinsip mungkin kalau dalam filsafat prinsip etika yang sangat penting bahkan sebenarnya sangat mendasar dalam toriko kita, yaitu syukur. Ini satu bahan yang memang sangat luas ya, sangat kompleks sehingga tidak pernah habis kita ulas dan selalu berulang-ulang kita juga selalu diingatkan untuk selalu memegang prinsip syukur ini. Dan ini ada di bulan Sya'ban huruf pertama yaitu huruf Shin. Di dalam toriko kita, toriko Qadri Nasabaniyah Masurah Yasir sampai PKN ini, ungkapan rasa syukur ini menjadi begitu penting, begitu mendasar ya. Salah satu wujudnya adalah di dalam amaliyah kita. Misalkan salah satunya adalah dalam sholat syukri binikmat ya. Kita diajarkan selalu mengiringin sholat sholat pembuka seperti sholat apa namanya tahiyatul masjid atau sholat syukri wudhu itu dengan sholat syukri binikmat yang 2 rakaat dan diikuti dengan sujud syukur. Kalau kita bandingkan dengan ajaran-ajaran Islam pada umumnya, biasanya orang-orang melakukan sujud syukur itu kalau hajat besarnya itu terpenuhi. Ya, misalkan ya, ada yang naik pangkat, anaknya masuk ke perguruan tinggi atau lulus atau melaksanakan pernikahan itu, mereka melakukan sujud syukur. Sementara kita di sini sujud syukur kita lakukan sekurangnya 5 kali dalam sehari. Itu artinya begitu pentingnya ya cara kita dididik untuk mengembangkan rasa syukur itu kepada Allah. Juga kita punya ungkapan yang sangat spesifik. Alhamdulillah kita ini alhamdulillah yang sangat spesifik bukan cuma alhamdulillahirabbil alamin tapi alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi ungkapan simbolik yang lebih spesifik, lebih khusus untuk apa namanya hamba-hamba Allah yang khusus juga ya untuk orang-orang khusus. Ini salah satu jalur rute khusus ya kalau para sahabat untuk orang-orang khusus.
Dan itu juga tidak cukup. Pengasah Abah mengajarkan kita untuk mengucapkan Alhamdulillahilladzi fadolana al-kasih min ibadil mu'minin itu secara rutin 38 kali, terserah mau setiap hari sekali, seminggu sekali, atau bahkan setiap jam sekali. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ada maklumat pengasah Abah di mana kita itu dihimbau atau diajak untuk melakukan rutinitas itu ya. Nah, bagi yang sempat, kalau saya pribadi biasanya sehari sekali karena itu paling paling mudah. Kalau setiap jam mungkin gampang lupa dan lebih susah melakukan istiqomahnya. Tetapi itu kita laksanakan dengan rutin. Juga manakib, amalia-amalia besar yang penting seperti manakib ini yang kita lakukan juga adalah bentuk rasa syukur. Ya, bukan cuma satu dua hal yang kita syukuri dalam manakib ini. Ada 9 kemenangan ya, nggak main-main, 9 kemenangan. Ini sebuah perayaan, sebuah rasa syukur atas 9 hal. Juga yang tidak kalah mendasarnya, kita diajarkan oleh pengarsa Abah untuk melaksanakan amaliyah dan ibadah tidak untuk mencari ya, pahala atau tidak untuk mengharap surga, tapi untuk sebagai ungkapan rasa syukur gitu ya. Jadi ini menunjukkan betapa syukur ini menjadi bahkan motivasi utama kita ya dalam melaksanakan amaliyah. Nah, ada begitu banyak penjelasan saya kira mengapa syukur ini menjadi sangat sangat penting, bahkan sangat mendasar ya. Mendasar itu artinya kalau dia tidak ada, maka bangunan amaliyah atau bangunan ajaran yang lain itu tidak akan muncul. Nah, di dalam kitab Fadhil Zuhur secara sederhana, pengarang Abah menjelaskan arti atau definisi dari rasa syukur itu adalah mensifati segala kenikmatan yang kita peroleh itu dengan kebaikan, dengan memuji pemberi penikmat, yaitu Allah, dengan menyebut kebaikannya, menyebut apa perbuatan atau tindakan atau nikmat yang diberikan kepada kita. Nah, di dalam Toriko ini tentu saja eh, apa subjek rasa syukur itu kepada siapa rasa syukur kita arahkan itu secara ultimate, secara akhir pada akhirnya kepada Allah. Hanya Allah saja ya. Rasa syukur kita itu tercurahkan. Namun demikian, kita juga diajarkan untuk bersyukur atau berterima kasih kepada entitas atau makhluk-makhluk yang menjadi wasilah atau menjadi jalan kepada dari Allah agar nikmat Allah itu sampai kepada kita. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah mendengar sebuah diskusi dan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa tidak bersyukur seseorang apabila dia tidak berterima kasih kepada manusia gitu. Jadi kalau kita tidak mengucapkan rasa atau tidak memiliki rasa terima kasih, ya, rasa diberikan sebuah kenikmatan atau sebuah keuntungan dari orang lain, maka sesungguhnya itu kita tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ini seperti rasa terima kasih dan syukur kepada orang lain atau pada entitas-entitas lain selain Allah itu juga cermin atau simbol bahwa kita berterima kasih kepada Allah. Jadi sangat penting. Ada juga hadis lain yang juga sangat penting yang menyatakan bahwa tidak bersyukur seseorang apabila dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil ya. Jadi syukur pada nikmat-nikmat yang kecil itu pada hakikatnya juga adalah wujud atau eh, ekspresi dari wujud dari nikmat-nikmat yang rasa syukur nikmat yang besar gitu. Jadi di sini kita diajarkan bukan hanya berterima kasih atau bersyukur pada nikmat-nikmat yang kita anggap besar ya. Eh, Nah, mungkin setiap pribadi bisa berbeda cara menilai nikmat mana yang bagi dia besar, penting, sementara nikmat mana yang bagi dia itu kecil atau sepele gitu. Nah, di sini mengajarkan kita untuk juga berterima kasih atau bersyukur kepada Allah kepada untuk nikmat-nikmat yang eh, kecil. Nah, bagaimana caranya? Nah, setidaknya ada dua ya bentuk rasa syukur itu. Yang jelas yang pertama secara simbolik. Secara simbolik itu artinya kita mengucapkan dengan kata-kata, dengan lisan. Di dalam amalia kita juga ada sholat-sholat secara ritual. Itu sesungguhnya adalah secara simbolik mewujudkan ekspresi perasaan kita, perasaan terima kasih, perasaan apa namanya, ya mendapat
eh, rahmat, mendapat nikmat dari Allah dengan kita lakukan melalui amaliyah, sholat syukri wudhu, sholat syukri nikmat dan sujud syukur, dan kemudian ucapan alhamdulillah di fadlan al-kasirin ini balik mu'minin. Secara kita membuat statement ya. Nah, namun juga yang lebih penting adalah di dalam kitab Fathul Surah, pengarang menjelaskan bahwa syukur juga diwujudkan atau penting diwujudkan dalam tindakan kita dengan memanfaatkan atau menggunakan semaksimal mungkin nikmat-nikmat itu sesuai dengan tujuan pemberian nikmatnya ya. Contohnya salah satu yang paling melekat pada kita adalah eh, indera kita yang diberikan kepada Allah, indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecapan, indera perasa, semua fungsi-fungsi tubuh kita ini adalah wujud nikmat kepada Allah yang apabila kita ya, ingin mewujudkan rasa syukur itu, kita harus memanfaatkan sebaik-baik mungkin bagaimana dia diciptakan gitu ya. Nah, ini adalah contoh. Dan itu berarti juga bentuk-bentuk nikmat yang lain ketika kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya, itu adalah wujud dari rasa syukur secara tindakan, secara perbuatan. Nah, kemudian bagaimana, apa yang membuat syukur itu begitu penting atau begitu mendasar ya di dalam ajaran agama Islam, juga terutama dalam thariqah kita ini, dia menjadi sangat menonjol ya, sangat spesial. Bahkan di dalam Al-Quran ada kaitan-kaitan apa ayat-ayat yang mengkaitkan antara rasa syukur dengan takwa, syukur dengan iman. Misalkan surat Az-Zumar yang diikuti pengusaha Abdah. Surat Az-Zumar ayat 66 ya, Allah mengatakan, karena itu maka hendaklah hanya kepada Allah sajalah kamu harus menyembah, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi ini ada hubungan yang erat antara komitmen atau tindakan menyembah Allah saja dengan rasa syukur. Syukur juga bisa mencegah seseorang untuk terhindar dari siksaan Allah. Misalkan di surat An-Nisa ayat 147, Allah mengatakan, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu benar-benar bersyukur dan beriman. Bisa dikatakan antara rasa syukur dan rasa iman. Dan malam ini izinkan saya sedikit mengulas bagaimana rasa syukur itu sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan zikir, dan juga sangat erat kaitannya dengan kesadaran kita akan keterhubungan kita dengan Allah. Nah, ketika kita bersyukur atau berterima kasih, sesungguhnya ada banyak sekali tindakan-tindakan kita ya, baik secara emosional maupun secara pemikiran ya, dalam tindakan bersyukur itu. Sekurangnya kita kalau berterima kasih atau bersyukur, kita menghargai nikmat atau sesuatu yang kita terima. Kita mengakuinya, nikmat itu ada ya. Dan bukan hanya mengakuinya, tapi juga memberi nilai, menganggapnya penting, menganggapnya berguna, menganggapnya bermanfaat, dan menganggapnya bermakna bagi kita sendiri. Dan syukur ini difokuskan kepada apa yang telah kita terima, apa yang kita miliki, apa yang sudah kita alami, apa yang telah kita lewati, apa yang terjadi pada diri kita ya. Meskipun bisa juga apa yang tidak terjadi kalau dalam hal yang sifatnya mungkin tidak bagus atau membuat kita celaka atau merugikan gitu ya. Saya ingat sekali salah satu hikmat ilmiah yang diberikan oleh Profesor Haji Priyatno, bahwa dengan bersyukur kita fokus dengan apa yang kita punya, bukan pada apa yang kita tidak punya atau apa yang kita belum punya ya. Karena tidak punya dan belum punya itu hanya asumsi kita. Misalkan kita sudah punya rumah satu, kemudian ingin rumah dua. Keinginan punya rumah dua itu atau belum punya rumah dua itu hanya asumsi kita atau praduga kita gitu. Dan tidak nyata, tidak real. Dan itu bisa menipu kita. Tapi ya sesungguhnya bahwa ya, yang sudah kita miliki, rumah, benda, apapun itu ya, fasilitas bekerja, keluarga, hubungan, apapun itu, ilmu, bahkan apa namanya, pengalaman-pengalaman tertentu yang mendidik kita, itu yang sudah kita alami, sudah kita terima, dan diberikan kepada Allah kepada kita. Nah, dengan begitu kita apa namanya, mengakui, memberikan nilai dari apapun yang telah kita terima, yang telah kita miliki.
yang diberikan, yang kita rasakan. Nah, sehingga ketika kita mengakui, ini yang menjadi penting ya. Ketika kita mengakui, kadang-kadang ini membutuhkan sensitivitas tersendiri, gitu ya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa nikmat Allah kepada manusia itu banyak sekali ya. Kalau kita menulisnya satu persatu dengan tinta yang sebanyak lautan, itu tidak cukup. Nah, ini artinya tergantung dengan kesadaran kita. Semakin kita menyadari, semakin kita teliti terhadap apa yang kita miliki, apa yang terjadi pada kita, maka sesungguhnya detail-detail nikmat Allah itu akan muncul semakin banyak, gitu ya. Nah, tadi di awal saya menyebutkan tubuh yang kita miliki, berikan kepada Allah, yang berfungsi dengan baik, kemudian apa namanya bisa membantu kita menjalani fase kehidupan. Mungkin juga harta benda yang kita punya, keluarga, tempat kerja, lingkungan, kondisi yang aman, apapun itu, termasuk semua hal yang memungkinkan kita hidup, ya, Eh, apa namanya, cuaca, alam, udara, air, sinar matahari ada di bumi ini, dan bahkan kalau kita di dalam Toriko ini, semua hal yang menarik kita ke dalam Toriko ini, bahwa kita telah menerima hak talqin, bahwa kita dibimbing untuk bersikir, bahwa kita dibimbing untuk selalu mengingat, mengenal, dan mendekat kepada Allah. Hal-hal yang tidak dialami oleh muslim-muslim yang lain misalkan, itu adalah bentuk nikmat. Semakin detail, semakin kita teliti, semakin kita apa namanya mencerna apa yang telah kita terima, semakin detail. Artinya itu membuka kesadaran kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyak ya, sampai kita mungkin tidak bisa mengenalinya. Sehingga ketika kita bersyukur, sesungguhnya kita diminta untuk menelaah diri kita sendiri, mengevaluasi apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita punya, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semakin detail, semakin detail. Dengan itu kemudian kita menghargainya, memberinya nilai, memberikannya apa namanya, status bermanfaat berguna bagi kita, dan yang menjadikan diri kita sekarang ini. Nah, itu artinya syukur ini memperluas kesadaran kita, wawasan kita sebagai manusia. Dan pada saat yang sama juga melihat betapa sesungguhnya kita ini makhluk yang sangat terbatas, sangat makhluk yang fana, yang dengan tubuh kita sendiri kita tidak bisa mengusahakan. Misalkan, apakah kita tahu bagaimana cara menumbuhkan dua mata misalkan ya? Tidak tahu, ini hanya Allah yang berikannya kepada kita. Atau bagaimana mata itu berfungsi, seberapa jauh misalkan ya, atau bagaimana dia tetap terjaga bisa berfungsi. Kita tidak punya kapasitas, sampai sekarang ini manusia belum bisa membuat mata buatan gitu ya, sesempurna yang kita punya sekarang. Nah, itu menunjukkan betapa kita ini sangat terbatas, sangat sangat kecil. Tanpa nikmat itu kita tidak berada. Sehingga artinya rasa syukur ini mengajari kita untuk semakin mengenal kepada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini sesungguhnya ada sebuah kesadaran ma'rifat, kesadaran di mana eh, detail-detail yang ada pada diri kita itu mengantarkan kita kepada pengenalan kepada Allah, kepada segala bentuk nikmat yang diberikan kepada Allah. Semakin kecil bentuk nikmat, semakin detail bentuk nikmatnya kita akui, kita sadari dia ada, kita beri manfaat, kita tahu bagaimana nikmat itu kemudian bermanfaat, bernilai, berguna bagi kita. Maka itu dengan begitu kita semakin menyadari betapa begitu detail, begitu kecil Allah memberikan kepada kita agar kita bisa berfungsi sebagai manusia, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang dipilih. Nah, ini artinya dengan syukur eh, kita dididik atau dilatih untuk menjadi membuka keterhubungan kedirian kita dengan Allah. Ini sebenarnya sebuah jalan makrifat, sebuah jalan untuk pengenalan kepada Allah, dan melihat betapa begitu banyak hal yang telah Allah berikan kepada kita, dan begitu sedikit hal ya, artinya begitu begitu apa rentannya kita, begitu lemahnya kita, begitu kecilnya kita ya, pada saat yang sama ketika kita eh, apa namanya mewujudkan atau me- mengungkapkan rasa syukur itu dengan rasa dan dengan tindakan. Sehingga eh, saya kira itulah mengapa rasa syukur itu begitu begitu mendasar, begitu penting dalam Toriko itu, karena dengan syukur itu dia membuka cakrawala kesadaran kita, wawasan kita, bukan hanya tentang diri kita sendiri yang kita terus, tapi kepada pengenalan kepada Allah itu sendiri. Jadi ini bentuk-bentuk zikir yang sangat spesifik sesungguhnya ya, yang tidak hanya dinyatakan dalam kalimat dengan apa namanya lafaz-lafaz tertentu, tapi juga konstruksi pikir
kasih melipat ilmu ini dengan sholat syukri, binikmat dan yang lain-lain. Nah, sehingga kita dilatih eh, untuk selalu apa namanya terbuka ya terhadap diri kita sendiri apa yang telah Allah berikan kepada kita dan betapa kita bisa berjalan sejauh ini dengan fokus kepada apa yang telah kita miliki, dengan fokus kepada apa yang telah Allah berikan kepada kita, bukan pada apa yang tidak kita punya. Nah, justru ini pelajarannya, dengan fokus pada apa yang kita miliki, apa yang kita ada sekitar pada kita, maka justru titik keterhubungan kita kepada Allah ada di situ. Kalau kita melihat apa yang belum kita punya, artinya kita memutus diri. Kita istilahnya goflah, menggoflahkan atau memilih untuk melupakan posisi kita, keterhubungan kita dengan Allah. Sehingga mengapa pengarsa Abah selalu menjelaskan kepada kita bahwa sudah tidak ada waktu lagi bagi kita untuk tidak bersyukur ya. Karena itu sebuah ajakan bagi kita untuk selalu sadar akan apa kebergantungan kita ya sebagai makhluk, kebergantungan kita sebagai sebagai apa entitas itu yang tidak mungkin ada, tidak mungkin berada, tidak mungkin hidup, tidak mungkin bahagia, bahkan ya kita bikin sarana bahagia yang sangat spesial itu karena kalau tidak ada nikmat Allah. Jadi dan hanya dengan cara itu kemudian kita apa namanya mengenal ya keterhubungan keterikatan kita dengan hanya cara begitu kemudian kebahagiaan, rasa ketenangan, rasa tenang, rasa pencapaian diri kita kalau dalam istilahnya sahabat jagat itu hakikat keikhwanan itu bisa bisa kita capai dengan membuka cakrawala apa yang Allah berikan kepada kita semakin kecil, semakin detail, semakin kompleks, semakin banyak. Saya kira begitu. Sehingga dan ini artinya proses yang panjang ya. Ketika pengusaha mengajak kita untuk beribadah, beramal dengan syukur, artinya rasa syukur itu tidak muncul begitu aja, tapi kita latih. Ya, kita apa kita lakukan tiap hari dengan terus-menerus membuka kesadaran kita dari satu nikmat ke nikmat yang lain, dari satu pengalaman-pengalaman yang lain, dari satu apa namanya keindahan satu keindahan yang lain, terus-menerus seperti itu. Jadi ini sebetulnya pengusaha mendorong kita untuk semakin mendorong cakrawala kesadaran kita semakin luas, semakin luas, semakin luas. Dengan begitu keterikatan kita kepada Allah semakin dekat dan semakin dekat gitu. Dengan proses bersyukur ya. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalian selamanya. Dan apabila ada yang benar datangnya dari Allah saja melalui pengusaha Abah. Apabila ada hal yang membingungkan itu datangnya dari keterbatasan dan kebetulan saya pribadi. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.